Pastor, tadi kan Pastor sudah bilang seberapa penting, ya kan, seberapa penting. Nah, pengaruhnya itu apa, Pastor? Pengaruh pergaulan itu. Jadi pengaruh pergaulannya itu tergantung ke kita ya, ke kita sebagai anak muda. Pergaulan itu bisa bawa kita dalam hal yang baik juga, tetapi kita juga terkadang pengaruh juga bisa antara baik dan tidak, antara baik dan tidak. Jadi tergantung kita. Kalau kita sadar kita mau melakukan yang baik, tentunya kita akan jadi baik. Tapi kalau kita ikut orang yang tidak baik, tentunya kita akan dipengaruhi juga. Apalagi kalangan kita, komunitas kita, hari-hari kita ketemu dengan orang-orang itu akan membawa kita dalam pengaruh juga. Dan intinya, saya pun betul. Intinya pengaruh positif sama negatif. Tapi kita bisa pilih. Ya, kita bisa pilih. Ya. Jadi saya sempat juga ikuti komunitas yang buat saya secara pribadi itu, ya saya di rumah baik, saya di rumah oke, tapi saya di luar dari rumah muncullah saya punya, orang bilang nakal ya. Pastor pernah nakal ya? Pernah ya. Nakal apa nih, Pastor? Ya. Coba mungkin Pastor Jadi bisa cerita tentang nakal ya. Nakal itu membuat kita menjadi orang yang boleh dibilang berani juga. Kita bisa berani, kita bisa tabah, dan kita berantem itu sudah biasa. Orang bilang itu makanan sehari-hari ya. Jadi kalau kena pukul itu hal yang biasa lah ya. Tidak jadi pengaruh. Hati-hati ya, guys, hati-hati. Tidak jadi pengaruh lah. Minta dipukul kayaknya. Jadi jangan minta dipukul. Jadi sejak dulu, apalagi teman-teman dari tahun 99 orang-orang Timor Leste mereka ke Indonesia, mereka di Kupang, ya muncullah itu terjadi kenakalan yang besar-besaran, pergaulan kami mulai dari SMP, SMA. Tapi saya boleh masuk di kalangan boleh nakal ya. Boleh nakal tapi tidak terlalu bodoh juga. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini yang menarik ya. Kita mau bahas ini. Boleh nakal tapi jangan bodoh. Jangan bodoh ya. Oke, boleh lah. Tutup dulu ya. Nah, Pastor, kenapa Pastor bisa bilang begitu? Jadi begini. Dulu saya dengan teman-teman saya, teman-teman pemuda ya, pergaulan kami itu luas. Saya pergi ke sekolah itu jarang saya mau bayar mobil. Saya tidak bayar mobil karena pergaulan saya dengan semua sopir taksi yang saya kenal. Awalnya saya mulai pertamanya saya bayar, tapi makin saya kenal, saya tidak bayar lagi. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, jangan kasih tumpangan sama Pastor. Dan letak posisi kami juga ya. Letak posisi kami juga kan ini orang mau ke Timor Leste kan harus lewati tempat kami. Dan tempat kami adalah pusat di mana orang mau kemana-mana harus lewat tempat itu. Nah, kami di kawasan ini dan tempat kami itu namanya Kampung Baru, disingkat Kamba, anak-anak Kamba kan. Kamba, ya. Jadi saya kemana-mana, saya jumpa dengan teman-teman. Saya tidak cari masalah, tapi saya cari bosnya. Siapa bosnya di situ? Ya, jadi bos yang nakal di tempat itu saya ketemu, jadi kawan. Jadi kawan. Bukan ya. Aja fight. Bukan fight juga. Jadi kalau besok-besok ada masalah apa di kalangan mereka, aku dilindungi sama bosnya. Jadi semua anak-anak buahnya kalau bosnya yang arahkan,
tentunya anak buah semuanya ikut. Ya. Jadi waktu saya masih zaman SMA juga, ini sudah mulai karena merajalela sudah kan. Jadi waktu itu teman-teman, kalau kami sudah tidak punya uang sama sekali atau masa-masa taksi semua tidak ada, bis-bis yang dari Timor Leste datang, ya kami sama-sama pergi ke jalan raya dan teman-teman kami rencananya mau tahan mobilnya untuk berhenti. Tapi caranya itu sangat berbahaya. Kayak mana, Pastor? Bisa Caranya kalau ada bis yang dari Timor Leste menuju ke Kupang, teman-temanku mereka semua tidur di jalan umum, jalan raya, aspal. Sementara mobil lagi laju. Aku pun ikut, tapi saya pun tidak masuk situ. Mereka tidur di jalanan, aku tetap di pinggir jalan. Karena kalau mati sama-sama, mereka mati, aku tetap hidup. Jadi saya pilih untuk ya boleh nakal juga, tapi jangan bodoh juga. Seram ya guys. Jadi mereka sampai ya melakukan hal itu, tapi saya tidak masuk juga dalam hal itu. Memang kami sama-sama sampai pinggir jalan, mereka tidur di jalanan, aku nonton mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa boleh nakal. Jadi tadi sudah dikasih contoh juga sama Pastor bahwa teman-temannya Pastor tidur di jalan. Oke, boleh nakal, tapi jangan kalau mobil nabrak tadi itu Pastor mati sama-sama. Itu yang bahaya, itu yang enggak boleh kita bodoh ya. Pastor, itu kan sedikit cerita, sepenggal cerita, karena Pastor memang dulu mungkin bergaul juga dengan yang bisa dibilang seperti agak nakal gitu ya, Pastor. Nah, Pastor, kenapa bisa berubah 360 derajat? Kalau bisa mau dibilang 360 derajat, kenapa bisa? Ya, berbicara tentang perubahan ya, saya waktu berangkat dari Kupang ya, waktu saya naik kapal Bukit Ciguntang menuju ke Nunukan, disitulah saya berpikir juga ya, dan mungkin saya bawa semua sikap ini ke tempat perantauan. Baik. Kalau saya bawa semuanya ini tidak akan membawa dampak untuk saya secara pribadi. Ya, jadi saya ambil keputusan waktu saya naik kapal, sudah sampai dek 5, saya menghadap ke timur dan saya katakan semuanya tinggal di sini. Saya tidak bawa satu pun. Kalau kamu berasal dari barat, lihat ke barat, tinggalkan semua di barat. Ya gitu teman-teman. Gitu ya Pastor. Oke, lanjut Pastor. Jadi ada satu contoh lagi ya. Dulu kami kenakalan kami masa-masa pemuda ya. Ada satu pemimpin kami ya, dia pun nakal, orangnya nakal. Dia bawa kami ke acara ya. Kalau kami ke acara pesta begitu ya, orang lain pakai pakaian yang biasa. Kami start dari rumah itu sudah pakaian rapi, tapi di dalam tas kami itu sudah simpan baju-baju kaos. Itu untuk apa, Pastor? Tujuannya, kalau kami di timur ya, dipersilahkan untuk masuk makan itu kan dipakai barisan ya. Jadi kami masuk itu kan kami tidak dapat undangan, tapi kami buat amplop yang isinya isi uang di dalamnya sekitaran Rp2.000. 2.000, Ya, isi buku undangan sebagai tamu terhormat, padahal kami tidak diundang dan kami masuk. Numpang makan, Pastor. Tujuannya itu. Jadi kami masuk kan, pilih nomor 2 karena nanti barisan kedua, karena barisan pertama mereka makan pastinya ada banyak makanan yang masih mau sate, mau nasi dan daging-daging sebagian masih banyak. Jadi maksudnya tujuannya itu padahal nggak diundang ya, tapi masuk ke situ masuk ke situ dengan pakaian pesta. Itu bisa diulang. Nah, Pastor, itu kan ini Pastor cerita tentang apa nih, Pastor? Kenakalannya Pastor dulu. Mungkin Pastor bisa ceritakan sedikit mengenai itu tadi yang saya tanyakan. Tentang perputaran itu. Mungkin bisa dilanjutin. Jadi perputarannya itu secara pribadi melalui kesadaran juga, terus dorongan daripada keluarga juga, daripada keluarga, dan saya mengambil keputusan untuk masuk dalam komunitas yang dimana semua orang-orangnya itu secara rohani mereka adalah dewasa dalam rohani, bisa dapat membimbing juga secara pribadi. Jadi selain saya mengambil keputusan pribadi untuk berubah, keluarga juga mereka juga mendorong juga untuk mengerahkan ke masa depan yang lebih baik juga.
dan ada kakak-kakak senior rohani yang membimbing juga, dan saya bisa mengalami semuanya itu karena ya dari diri pribadi sendiri. Dan ada sokongan-sokongan dari luar. Oleh itu kita butuh juga yang namanya kesadaran dalam pergaulan. Kita butuh juga masukan-masukan daripada keluarga dan orang-orang yang membawa kita ke masa depan yang lebih baik, nasihat-nasihat dari mereka. Ya. Jadi intinya itu dari keluarga dan juga pasti dari pergaulan. Itulah yang tadi Pastor bahas. Maksudnya kalau pergaulan kita positif, kita jadi positif. Kalau negatif, kita jadi negatif. Ya. Nah, Pastor, ini ada pertanyaan. Daryl baca. Bagaimana iman mempengaruhi sikap seseorang? Iman mempengaruhi sikap seseorang. Iman mempengaruhi sikap seseorang itu yaitu melalui kesadaran kita akan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, kita pasti harus mengalami perubahan ya. Tidak secukup kita percaya Tuhan, tidak secukup kita mendengarkan berita itu, tetapi kita harus menghidupi kebenaran itu, iman itu sendiri yang ada di dalam pribadi kita. Itu saya jamin pasti akan membawa kita dalam perubahan sekeras apapun. Ya, kalau mau dibilang saya pun orang yang keras, tetapi begitu Tuhan mengubah dalam waktu yang sekejap bisa berubah, dan saya secara pribadi bukan saja perubahan tetapi pemberian diri juga untuk di dalam pelayanan. Nah, oke. Terima kasih Pastor. Nah, sekarang terakhir Pastor. Apa pesan Pastor buat anak-anak muda mungkin yang nonton di sini? Apa pesan Pastor untuk kami yang anak muda ini? Mungkin ada dorongan dari Pastor yang supaya kami dapat menjaga pergaulan kami atau apapun itu, yang pokoknya yang hal positif yang sudah Pastor rasakan dan Pastor bisa sampaikan kepada kami. Seberapa penting sih hal itu? Ya, mengenai hal ini saya mendorong juga untuk semuanya, untuk semua teman-teman, semua kawan-kawan ya, anak-anak muda, boleh bergaul, tetapi jangan sampai seperti tema kita ya. Boleh nakal, boleh. Kata boleh itu berarti masih ada ini ya. Masih ada toleransi ya. Nakal boleh ya. Nakal boleh. Tapi bodoh jangan ya. Artinya hal ini membawa kita dalam satu titik di mana kita harus mengerti bahwa kita boleh nakal, kita boleh bergaul dengan siapapun. Tetapi harus menjaga supaya kita tidak merusak masa depan kita. Sebab kita ini adalah harapan bangsa, kita adalah harapan keluarga, kita adalah harapan untuk gereja juga. Betul. Jadi kita juga adalah orang-orang yang menjadi penerus generasi. Oleh itu kita perlu juga untuk boleh kita bergaul. Saya tidak mengatakan bahwa bergaul itu salah, enggak juga. Kita boleh bergaul, tetapi jaga jangan sampai kita jatuh. Jaga jangan sampai kita masa depan kita itu hancur oleh karena pergaulan, hancur oleh karena kenakalan kita, yang dimana kenakalan kita membawa kita dalam kebodohan, yang dimana kita sendiri menyesal di akhirnya. Sebab kalau kita menyesal dengan keadaan yang sangat buruk dan kita mau kembali pun agak susah lah ya. Apalagi perkembangan zaman sekarang ya. Kalau kita menyesal di kemudian hari, itu tidak akan membawa dampak apapun bagi kita. Iya, betul. Jadi ingat teman-teman ya, teman-teman penonton The Like semua, sobat-sobat The Like ya dipanggil. Jadi ingat, pastikan diri kita yang masih muda ini menuju arah yang lebih baik, karena kita berpengaruh bagi generasi, bagi bangsa ini. Demikian ngopi kita, ngobrol inspiratif bersama saya Daryl Christopher dan sebelah saya ada Pastor Ferdinand. Sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.